Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita capai pada kegiatan pasca observasi. Perkenalkan, nama saya Tuti Mariati, sebagai CGP angkatan ke-7 dari SDN Ridho Gali 2. Dalam rangkaian supervisi akademis berbasis coaching ini, ada beberapa tahap yang akan saya lakukan. Yang sudah saya lakukan pertama dari pra-observasi, sebelum melakukan observasi di kelas, melakukan dulu pra-observasi, yang kedua dengan observasi, dan yang ketiga sekarang pada tahap pasca observasi. Nah, untuk pertama kali saya perkenalkan dulu rekan saya yang melakukan coaching terhadap rekan saya, yaitu yang bernama Ibu Cucu Nurhayati. Dia mengemban tugas sebagai wali kelas di kelas 3. Kemarin saya di dalam coaching akademis yang berbasis supervisi yang berbasis coaching ini, tahapan saya lalui yaitu pra observasi yang dilakukan kemarin pada tanggal 10 Mei 2023, dan besoknya saya melakukan observasi di kelas yaitu pada tanggal 11 Mei 2023. Dan sekarang saya akan melakukan rangkaian yang terakhir di dalam coaching ini, yaitu pasca observasi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang rangkaian coaching ini, saya mau sedikit mungkin berbagi pengalaman terhadap rekan saya dalam melaksanakan pembelajarannya yaitu kemarin. Nah, di dalam mungkin pembelajaran kemarin yang saya observasi pada saat observasi di kelas, Bu Cucu ini menyampaikan materi tentang tema 6 ya Bu? Ya. Betul. Nah, itu tema 6 kemarin melakukan pembelajaran di kelasnya dengan berdiferensiasi. Nah, mungkin Ibu, saya ingin bertanya-tanya sedikit kesan-kesan Ibu kemarin pada saat melakukan pembelajaran di kelas yang mungkin berbeda mungkin dengan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin. Apakah kesan atau perasaan Ibu bagaimana dalam melakukan pembelajaran kemarin? Apakah senang atau gimana Ibu? Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bu Tuti yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang ya, kemarin Bu Tuti sudah melakukan observasi terhadap saya. Kesan yang saya terima, yang saya dapatkan dari pembelajaran yang kemarin, yang pertama tentu saja saya merasa agak berbeda gitu. Kan yang biasa pembelajaran itu tidak diamati oleh rekan sejawat, tapi ini diamati oleh rekan sejawat. Tentu saja kesan-kesannya itu saya merasakan agak grogi sedikit gitu ya, manusiawi ya Bu ya. Terus yang kedua, kesan yang saya dapatkan dari siswa yang kemarin saya lakukan, alhamdulillah pembelajaran yang kemarin bisa dilaksanakan dengan cukup baik. Anak-anak merasa senang, anak-anak merasa aktif, dan itu membuat saya semakin termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih kreatif lagi ke depannya. Jadi perasaan Ibu dengan pembelajaran kemarin itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Walaupun ada sedikit grogi karena saya mungkin ada di belakangnya Bu ya. Itu. Tapi alhamdulillah saya melihat Ibu pada saat pembelajaran kemarin kegrogian atau ketakutan Ibu teratasi. Terima kasih. Nah Ibu, selain tadi kesannya Ibu, perasaan Ibu melakukan pembelajaran, mungkin adakah Ibu proses yang Ibu lakukan itu apakah sesuai dengan rencana yang Ibu telah siapkan mulai dari kemarin ngobrol dengan saya di pra observasi? Apakah pada saat observasi itu persiapan atau rencana-rencana dalam pembelajaran Ibu tercapai apa gimana Bu? Ya,
Baiklah, kan sebagai seorang pendidik yang bagus ya, yang baik, harus dalam melaksanakan pembelajaran itu tentu saja harus memiliki persiapan yang sangat matang ya. Dari yang kemarin saya lakukan, perencanaan yang saya lakukan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Jadi semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi perencanaan yang Ibu mulai dari pembuatan RPP, terus ya. ajar persiapan itu alhamdulillah Ibu sudah laksanakan di dalam pembelajaran kemarin. Nah, boleh Ibu ceritakan sedikit ya Bu, apakah pada pembelajaran kemarin Ibu di kelas itu apakah sudah merasa puas atau belum gitu terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan kepada murid Ibu di kelas? Apakah sudah puas, apakah masih belum puas atau bagaimana? Baik. Sebagai guru ya tentunya sebagai manusia jangan pernah cepat merasa puas ya begitu. Jadi dari hasil pembelajaran yang kemarin saya lakukan, yang mengajar yang saya lakukan, alhamdulillah cukup puas, tapi masih ada yang harus diperbaiki, masih ada yang harus ditingkatkan kembali. Tapi kalau tingkat kepuasan dari 0 sampai 100 yang bisa dibilang antara 80 sampai 90, saya merasa puas dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Melihat dari keaktifan siswa, melihat dari kreativitas siswa dalam melakukan pembelajaran, itu sudah cukup mengindikasikan kalau pembelajaran yang saya lakukan itu bisa memberikan saya kepuasan. Ya, begitu. Ibu tadi kepuasan itu Ibu melihat dari keaktifan siswa ya Bu ya. Nah, apa sih cara atau metode apa yang Ibu pakai melihat keaktifan siswa itu, mendorong siswa supaya aktif itu dengan cara bagaimana kemarin? Misalkan Ibu dianggap, oh ternyata siswa itu agar aktif, misalkan Ibu melakukan apa sedikit cerita mungkin. Oh iya, yang kemarin saya lakukan, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran yang baik itu yang harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa ya. Yang kemarin saya lakukan itu pembelajarannya kan mengenai tentang sumber energi. Anak-anak bisa mengeksplorasi sumber energi apa saja yang ada di sekitar mereka. Terus juga yang kemarin saya lakukan memberikan media pembelajaran dengan cara menampilkan video-video. Nah itu kan sangat membuat anak menjadi lebih menarik perhatian anak untuk bisa mengikuti pembelajaran. Jadi adanya penampilan video pembelajaran, terus juga dengan menampilkan media gambar, dan juga tentunya anak-anak kan suka dengan nyanyian. Saya juga menampilkan nyanyian dalam pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Juga ice breaking yang saya berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak merasa antusias dan aktif dalam belajar. Iya. Jadi Ibu berbagai cara sudah dilakukan dalam pembelajaran kemarin sehingga mendorong siswa untuk aktif dan kreatif. Ya itu mungkin sudah bagus ya Bu. Apakah mungkin pembelajaran seperti itu Ibu sudah terapkan sebelumnya di dalam pembelajaran sebelum kemarin melakukan pembelajaran? Ya ada beberapa yang sudah saya terapkan. Jadi kan tidak semua harus misalnya dengan video, bahan-bahan untuk sumber belajar itu kan tidak harus ada video, tidak harus dengan media pembelajaran yang gambar. Jadi disesuaikan dengan kemampuan anak juga. Jadi tidak semuanya diterapkan gitu, tergantung pada tema dan juga kemampuan siswa. Jadi mungkin sebelumnya belum dilakukan, pada saat kemarin Ibu melakukan pembelajaran dan ternyata ada tambahan metode Ibu yang ditampilkan. Nah, menurut Ibu pada kemarin pembelajaran di kelas itu mengenai tema 6 ya Bu, tentang sumber energi. Apakah ketercapaian kompetensi siswa itu yang dihasilkan itu misalkan berapa persen? Misalkan kan Ibu sebelum pembelajaran itu kan ada kesiapan dulu ya Bu, melihat kesiapan daripada siswa. Mungkin Ibu setelah saya kemarin perhatikan Ibu sudah menggunakan berbagai metode membagi kelompok siswa. Ada yang sudah bisa baca, ada yang belum. Nah
kira-kira ketercapaian hasil kompetensi siswanya itu apakah berapa persen gitu dari semua kelompok siswa itu. Misalkan kelompok membaca tercapai kompetensinya 100%, atau misalkan yang belum membaca ternyata hasil ketercapaian kompetensinya masih rendah seperti itu. Bisa Ibu gambarkan mungkin? Tentu saja ya, kan yang kemarin saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi ya, betul. Yang mana saya mengelompokkan anak-anak didik saya itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok yang sudah bisa membaca dan juga memahami apa itu isi bacaan maupun apa tampilan dari video. Yang kelompok yang kedua yaitu kelompok yang sudah bisa membaca namun belum bisa memahami apa itu isi dari materi. Dan yang ketiga ini tantangan bagi saya adalah kelompok yang belum lancar membaca. Nah, dari hasil yang kemarin saya analisis ya, tentunya pada anak kelompok yang sudah bisa membaca dan bisa memahami itu sudah cukup membuat saya puas karena anak-anak sudah bisa memahami apa yang saya terangkan. Terus untuk anak-anak yang kelompok yang kedua itu yang sudah bisa namun belum paham pada materi, pada bacaan itu agak ada sedikit ya, mungkin 1-2 orang yang masih belum bisa gitu, belum bisa. Kalau dinyatakan dengan persentasi ya, kalau mungkin persentasi berapa persen kira-kira Bu? Yang itu yang sudah bisa membaca itu hampir 100% Hampir sudah 100%. bisa. Kalau yang kelompok 2 itu antara 80% sudah bisa memahami materi. Nah, ini masalahnya pada yang kelompok 3 yang anak-anak belum bisa membaca dengan lancar, itu ketuntasannya hanya sekitar 70%. Tapi masih dalam batas KKM. Iya, jadi kriteria ketuntasan. walaupun masih ada siswa-siswa yang mengalami kesulitan belum tercapai kompetensinya, tapi alhamdulillah Ibu sudah 50% ke atas. Ternyata dengan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah ada perkembangannya ya, peningkatan dari pembelajaran. Kira-kira Ibu mungkin ada kesulitan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin. Apakah kesulitannya misalkan dari segi siswa atau dari segi Ibu penyampaian materi atau seperti apa Bu? Ya, dalam suatu pembelajaran tentu saja ya ada kesulitan dan ada kemudahan, dan sebagai seorang guru kita harus bisa menghandle segala kesulitan itu. Nah, dari yang kemarin saya lakukan, beberapa kesulitan itu tentu ada ya. Yang pertama itu tentunya kesulitan bagaimana menyampaikan materi kepada anak yang belum bisa membaca begitu. Jadi saya siasatinya kemarin itu dengan cara pendekatan secara individual kepada kelompok anak yang belum bisa membaca tersebut, memberikan pengarahan, memberikan tuntunan, dan memberikan contoh-contoh misalnya melalui pemberian media gambar supaya anak yang tentunya belum bisa baca itu bisa mengerti apa yang saya terangkan. Gitu. Ya, jadi kesulitan yang Ibu hadapi terhadap siswa yang belum bisa membaca, Ibu telah bisa mengatasinya dengan cara melakukan pendekatan yang lebih daripada ke siswa yang lain. Mungkin seperti itu ya yang Ibu lakukan. Nah, kemarin Ibu di dalam pembelajaran tentang tema 6 ya, sumber energi ya, mungkin metode apa mungkin yang kemarin Ibu sudah berikan, apakah sudah maksimal, atau kalau Ibu misalkan untuk pembelajaran selanjutnya diulang, apakah akan ada metode lain mungkin yang lebih daripada kemarin? Bisa ya diterapkan untuk pembelajaran yang lain. Mungkin untuk pembelajaran ini juga bisa misalnya dengan metode-metode yang lebih interaktif, atau metode dengan anak bisa langsung keluar ruangan mengidentifikasi apa saja itu sumber-sumber energi. Begitu. Jadi mungkin dari kemarin mungkin akan ada model-model lagi yang lainnya Bu yang bisa diterapkan dan dikembangkan. Nah, menurut Ibu model pembelajaran yang Ibu kemarin sampaikan, apakah model pembelajaran itu sudah sesuai dengan tema yang Ibu ajarkan atau kurang seperti itu?
Yang kemarin saya kembangkan itu adalah model pembelajaran kontekstual ya, yang mana di sini pembelajaran itu harus mengacu pada kebermaknaan, harus sesuai dengan konteks, dan yang kemarin saya lakukan itu alhamdulillah sudah mencapai tujuan gitu, sesuai dengan model yang ada. Seperti itu ya Bu ya. Jadi yang Ibu lakukan mungkin sudah sesuai dengan Ibu dengan metode model media yang Ibu sudah lakukan. Mungkin ini Bu sedikit refleksi. Kemarin saya melihat di dalam pembelajaran Ibu di kelas ya, saya melihat mulai dari Ibu mulai awal masuk sampai Ibu pulang di dalam pembelajaran, tahap-tahap pembelajaran, mungkin saya melihat Ibu sudah menyiapkan kelas dengan lingkungan belajar yang nyaman ya. Kalau saya lihat terus Ibu sudah membagi kesiapannya, sudah mulai dari perencanaannya, Ibu sudah pelaksanaannya, Ibu melihat pembagian kelompok siswa, mulai dari pembagian yang minat belajar Ibu sudah kelompok-kelompokkan, sehingga di dalam pembelajaran diferensiasi di sana Ibu sudah bermacam-macam media dan metode yang digunakan, sehingga pembelajaran yang Ibu kemarin lakukan sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan murid Ibu. Nah, mungkin sedikit ya Bu di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, mungkin dalam hal membuat siswa untuk lebih kreatif atau lebih mau bertanya jawab, mungkin itu dikembangkan lagi ya Bu ya, untuk memacu siswa supaya mau bertanya kepada Ibu. Mungkin itu sedikit yang kemarin saya lihat di sana. Nah, mungkin adakah refleksi dari Ibu misalkan selama pembelajaran dari awal sampai akhir seperti apa, mungkin sedikit refleksi, apakah pembelajarannya mana yang lebih bagus, mana yang harus diperbaiki, mungkin Ibu sendiri bisa menilai mungkin. Menilai diri sendiri, merefleksikan diri sendiri. Ya, dari hasil kemarin yang sudah saya lakukan, walaupun saya sudah merasa puas dengan pencapaian ya, anak-anak sudah bisa aktif, anak-anak sudah bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, walaupun ada sedikit yang masih tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu jadi bahan refleksi bagi diri saya untuk bagaimana nanti ke depannya untuk pembelajaran berikutnya supaya bisa memberikan atau menampilkan pengajaran yang lebih baik lagi, mendidik dan mengajar yang lebih baik lagi kepada siswa. Itu jadi harus pintar-pintar mengevaluasi diri, pintar-pintar mengintrospeksi diri dan refleksi diri untuk kemajuan pendidikan Indonesia, terutama kualitas saya dalam mengajar dan mendidik siswa-siswa di sekolah. Terima kasih Bu, ternyata sangat bagus ternyata dengan terus kita berefleksi, mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi ya seperti itu. Nah Ibu mungkin ada rencana atau kedepannya mungkin setelah pembelajaran hari ini yang Ibu lakukan, mungkin rencana kedepannya mungkin seperti apa? Apakah dalam setiap pembelajaran akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana? Ya, untuk rencana kedepannya tentu saja pembelajaran itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Jadi untuk kedepannya ya kita harus pandai-pandai saja menampilkan model pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa tersebut, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, sesuaikan dengan kodrat, mungkin dari media atau model-model pembelajaran, mungkin ada rencana membuat misalkan Ibu seperti itu. Apakah akan mengembangkan dari segi media misalkan dengan memanfaatkan barang bekas atau seperti apa? Ada nggak rencana itu seperti itu? Bisa jadi, yaitu untuk pembelajaran selanjutnya kan itu di tema sumber energi. Ada anak-anak di sana ya, kalau yang saya baca-baca itu ada tentang bagaimana anak-anak bisa membuat
media model yang bisa digunakan menggunakan sumber energi, misalnya membuat kincir angin, membuat layang-layang. Nah, jadi itu bisa diterapkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Gitu. Ya, mungkin materi lain mungkin Ibu, apakah Bisa ada saja, rencana ya. ke sana? Ada rencana ke sana anak-anak supaya bisa mengeksplorasi kemampuan anak-anak. Gitu. Yang mungkin kemarin setelah pasca observasi ya Ibu barusan sudah ngobrol-ngobrol tentang apa sih kesulitan Ibu dalam melakukan pembelajaran dan rencana-rencana Ibu ke depan. Ternyata Ibu sangat berantusias sekali ya Bu ya untuk memperbaiki yang kemarin mungkin kurang, untuk kedepannya lebih baik, dan yang sudah baik mungkin Ibu pertahankan, bahkan lebih tingkatkan lagi seperti itu. Amin. Ya, karena mungkin kita sebagai guru tidak henti-hentinya untuk belajar dan terus apa Bu mengikuti perkembangan zaman siswanya. Tidak bisa kita melakukan pembelajaran dengan melihat ke belakang, tapi kita harus melihat ke depan bagaimana siswa kita itu pada zamannya ya, seperti itu, mengikuti perkembangan zamannya. Jadi mungkin itu ya Bu ya kegiatan hari ini, yaitu saya ingin melihat apa sih, ngobrol dengan Ibu tentang kemarin observasi. Mungkin sekarang di dalam rangkaian coaching itu kan ada pasca, mungkin setelah kemarin saya observasi, sekarang melakukan obrolan pasca observasinya, mulai dari Ibu mungkin berefleksi pembelajaran kemarin, terus saya melihat sedikit atau apa sih, bukan menilai ya Bu ya, jadi mungkin mengamati memberikan arah sedikit masukan mungkin ke Ibu ya, mana yang sudah baik, mana yang harus ditingkatkan, seperti itu mungkin ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Saya sudah Ibu sudah bersedia saya observasi dalam pembelajaran, walaupun saya juga masih tahap ini ya Bu, tapi kita sama-sama belajar. Tujuannya untuk kebaikan murid kita. Amin. Untuk memberikan pelayanan dan pembelajaran kepada siswa kita lebih baik, seperti itu. Iya. Nah, Ibu-ibu mungkin di dalam rangkaian coaching supervisi akademik itu ada 3 rangkaian, yaitu pra observasi, observasi, dan sekarang adalah pasca observasi. Ibu, Cucu terima kasih ya. Mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih baik lagi. Amin. Lebih meningkat lagi kompetensinya, dan anak-anak kelas Ibu menjadi sangat senang belajar dengan Ibu. Amin. Mohon maaf bila ada salah dari saya Bu ya, masukan dari saya. Kalau memang masukannya baik, mungkin Ibu diterima. Tapi kalau masukan dari saya kurang baik, mohon jangan masuk hati ya Bu ya. Kan jadi bahan pembelajaran. Terima kasih ya, sama-sama belajar ya Bu ya untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.